Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kicau mania dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Pleman Rumahan. Jadi kali ini mau membahas tentang kenari. Jadi masalah pleci udah tuntas, tinggal nunggu bahan untuk branding aja. Nah jadi banyak teman juga yang nanya setelah diposting di Facebook. Akhirnya banyak yang nanya tentang perawatan kenari. Nah ini kenarinya baru belajar, udah bisa ngerol lagi. Kemarin itu sempat waktu Januari sempat ngerol, cuma mungkin adaptasi lingkungan atau cuaca jadi dia mandek. Nah ini baru ngerol seperti ini. Jadi masih pendek karena di sini nggak ada kandang umbaran. Nah, jadi ngerolnya itu masih seperti ini aja, pendek-pendek. Nah ini video ini sering, jadi video ini waktu dari Om Yokan masih anak, jadi dia belum bisa bunyi. Perawatannya perlahan-perlahan. Jadi pernah juga tampil di video saya yang berjudul Kupas Tuntas Seputar Umbaran. Nah jadi saat itu kenarinya ini dia masih dalam tahap yaitu ngeriwik, jadi masih ngeriwik halus. Nah sekarang udah ngerol, masih pendek-pendek. Jadi perawatannya ada beberapa hal dari Om Yokan, dari mulai anakan itu sampai dewasa, sampai besar, sampai ini dia mau roll. Jadi perjalanannya itu benar-benar bisa dibilang ya melelahkan. Kalau misalnya nggak siap masih mending beli burung jadi aja, lebih enak. Cuma kan kalau misalnya burung rawatan sendiri ada apa ya namanya, bisa dibilang kepuasan. Nah jadi perawatannya yang pertama dari pakan, kemudian dari kesehatan, penjemuran, pengumbaran. Nah cuma seperti yang saya bilang tadi, kalau di sini selama di sini saya belum ada kandang umbaran, jadi belum pernah sama sekali diumbar, makanya durasi masih pendek. Nah dia perbandingan sama pleci sama, jadi untuk bunyi itu lebih lama, jadi harus sabar, rutin, konsisten. Kemudian setelah dari kesehatan, kendala yang paling berat dalam merawat pleci itu saat mabung. Nah jadi cuma di sini nanti dibahas di lain topik masalah mabung biar lebih enak lagi. Nah jadi nggak jauh beda sama pleci atau kicau lainnya. Dia cuma enaknya kalau ini rawat satu pun bisa, kalau pleci kan lebih sulit. Nah jadi kalau kenari ini dia lebih kuat dijemur. Yang pertama itu perhatikan kebersihan, karena kenari kan bisa dibilang ringkih dari apa namanya, sakit. Jadi kalau dia kotor sedikit kakinya langsung berjamur, kakinya langsung bintik, jadi digigit semut dia langsung bentol, apalagi dia digigit nyamuk. Nah terus kemudian penjemuran. Kalau untuk kenari dijemur kuat, dia bisa seharian tahan, cuma dia kasihan. Jadi mungkin dijemur itu lihat cuacanya sampai jam 11 dari pagi itu, atau mungkin juga dari jam 2 siang sampai sore. Nah biar lebih enak lagi kalau kenari ini punya untulan. Jadi cuma kalau saya diuntulnya bukan dengan kenari lagi, cuma pakai emprit kaji. Kalau emprit kaji dia mau nguntul, tapi di burung gereja dia nggak bisa nguntul. Kalau sama emprit kaji bisa. Jadi sama seperti pleci, dipisah dicampur, dipisah dicampur, diembunkan rutin setiap pagi. Jadi setelah diembunkan dijemur. Untuk mandi usahakan kenari ini sama pleci jadi jangan disemprot mandinya. Kalau dia disemprot dia ngembung. Nah kemudian kalau dia udah mau mandi sendiri, dianginkan, ditaruh di tempat teduh, di teras rumah atau ditaruh di mana aja. Jadi usahakan kalau punya pleci punya kenari ini dia dikasih ulet Hongkong.
Mungkin untuk awal-awal dia nggak doyan ulut tongkong. Jadi kan punya saya ini kadang saya kasih pisang, kemudian juga saya kasih ulet tongkong. Nah jadi manfaatnya itu bisa nanti buat di saat dia mabung. Nah jadi kasih kroto juga diberi, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak birahi dia terlalu tinggi. Jadi kenari ini kalau saat OB fatal, karena dia bunyi itu jarang mau, paling jeruji terus. Jadi sama sekali malah dia mandek. Nah ini untulannya emprit kaji. Nah jadi emprit kaji ini dia bisa nguntul. Ini saya beli, jadi saya coba-coba buat untulan, ternyata dia bisa buat untulan kenari. Nah, jadi untuk sayurannya itu kalau misalnya kenari ini kan doyan daun-daunan, terus juga dia doyan sama buah timun. Nah jadi kalau mau kasih buah-buahan atau sayuran, timun itu dikasih saat dia birahi tinggi. Ketika dia birahi tinggi bisa dikasih timun. Nah kalau untuk harian dibanyakin itu daun mengkudu atau daun pace. Jadi ya saya tampilkan gambar yang seperti ini aja, ditampilkan gambar. Nah kemudian itu buat pakannya. Kalau buat saya sendiri pakan yang ini. Jadi kenari set yang merek-merek yang udah ada campurannya, jadi tinggal ngasih aja, nggak usah ngeracik sendiri biar lebih enak. Untuk kondisi malam banyak yang bilang kenari harus dikerodong, cuma kayak saya sendiri pengalaman yang udah saya rasakan ketika kita rajin kerodong, dia dalamnya itu terlalu tebel, kemudian dia mabung lagi, nanti setelah rapih dia mabung lagi, nyulam bulu-bulu pada rontok. Nah kalau ini enggak, jadi punya saya enggak saya kerodong total. Cuma kalau misalnya teman-teman mau kerodong, pakai kerodong bahan yang kayak gini. Jadi bahan lembut seperti kelambu. Nah ini dia nggak bakalan pengap, karena ketika dikerodong pakai kerodong yang kerodong tebel, apalagi yang bahannya panas, itu kan pengap di dalam. Jadi suhu terlalu panas, dia bisa namanya rontok lagi. Jadi udah walaupun mabung udah rapi dia rontok lagi. Nah kalau saya nggak dikerodong, karena apa? Karena kenari ini kan kalau tidur dia kepala diumpetin, kemudian kaki juga ditutup sama bulu. Jadi ketika dia tidur itu semua badannya tertutup sama bulu dan nyamuk juga nggak bisa masuk. Itu yang saya rasakan, karena di sini kan nyamuk juga nggak terlalu ekstrim, nggak seperti di daerah-daerah lain. Mungkin daerah lain yang terlalu nyamuknya ekstrim bisa dikerodong. Jadi kalau untuk pengumbaran itu, pengumbaran usahakan rutin, tapi jangan terlalu keseringan. Mungkin seminggu 2 atau 3 kali dalam seminggu diumbar saat pagi sampai siang. Kalau bisa diumbar dijemur. Nah jadi kan proses dia dijemur untuk naikin birahi. Nah cuma kalau misalnya jemur itu dia kuat seharian, tapi kalau misalnya kasihan seperti tadi yang saya bilang, diusahakan mungkin disesuaikan sama suhu cuacanya. Kalau terlalu ekstrim kasihan juga. Nah ini kalau udah ngelihat untulannya tadi dia malah nggak mau bunyi, jadi birahinya terlalu tinggi, langsung nyariin. Jadi setelah lama baru dia mau bunyi. Jadi itu aja dari saya, pemberian rawatan singkat. Jadi masalah untuk mabung nanti dibahas di sesi berikutnya biar lebih enak. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel Pleman Rumahan. Alhamdulillah subscribe makin bertambah, dan juga ada beberapa hal, jadi mungkin karena lama nggak posting, karena kan ada beberapa kesibukan, jadi update-nya masih jarang-jarang. Terima kasih buat semuanya, mudah-mudahan pada sehat walafiat, burungnya semua pada gacor. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.